seared by all the gods. My son, be a happy man. Aile pun meminta bantuan pada saudaranya yang bernama Aite agar membantunya memimpin perang menghadapi Ragnar and the Gang. Aite yang mendengar permintaan itu merasa terhormat. Ia pun sangat bersemangat. Seketika setelah Ragnar and the Gang tiba di pinggiran tanah Northumbria, mereka lalu mulai mendirikan tenda dan menyiapkan pertahanan. Seakan tak mau membuang-buang waktu, Aite dan pasukannya melakukan pengintaian. Dengan cepat, mereka dapat menemukan lokasi Ragnar and the Gang meskipun tanpa bantuan Google Map. Melihat hal itu, seorang prajurit mengusulkan untuk langsung menyerang mereka semua. Namun usulan itu ditolak. Mereka diperintahkan untuk mendirikan tenda agar bisa mengawasi pergerakan Ragnar dan mencari kesempatan yang pas. Yes, I can see them. To see what they'll do. Or to lose half our men by being stupid. Until the odds are in our favor. Namun siapa sangka ternyata Ragnar and the Gang telah mengetahui keberadaan mereka. Di malam hari ketika Aite dan para prajuritnya terlelap, ketika itu juga Ragnar and the Gang menyerang mereka dengan sangat brutal hingga Aite tak mampu berbuat apa-apa. Mereka pun akhirnya menjadi tawanan Ragnar. And Lord Athelney. Yet you lead his army. Saat itu kelompok Ragnar sangat senang karena mendapatkan banyak senjata dengan kualitas bahan yang lebih baik dari apa yang telah mereka miliki sebelumnya. Di sisi lain, Aile yang mendengar kalau saudaranya Aite tertangkap menjadi khawatir. Ia mengumpulkan semua petinggi negara Northumbria. Mereka berdiskusi mencari solusi dari masalah ini. Hingga seorang dari mereka mengatakan, Ragnar dan kelompoknya datang mencari keuntungan. Kenapa kita tidak memberinya saja ya Raja sejumlah uang demi menyelamatkan seluruh rakyatmu Raja? Rencana itu justru dianggap memalukan oleh sebagian bawahan Aile. Aneh ya, kenapa ditolak gitu? Menurut saya ya, itu merupakan solusi yang tepat gitu. Karena memang kedatangan Ragnar kan ya untuk itu. Daripada banyak nyawa harus hilang sia-sia karena perang gitu kan. Sebatas informasi nih teman-teman, Ragnar and the Gang atau bangsa Viking itu nggak pernah takut mati. Karena sejak kecil mereka sudah meyakini apabila mereka mati dalam medan perang, mereka semua akan masuk Valhalla atau surga bersama Engkong Odin dan Uncle Thor. Aile pun akan mempertimbangkan rencana tersebut. Sebelum dia pergi, dia sempat memberitahukan bahwa ia sudah meminta bantuan kepada sekutu dengan tujuan agar seluruh rakyatnya lebih tenang. Ragnar and the Gang lalu pergi ke istana Aile. Mereka disambut dengan bahagia. Seorang prajurit utusan Aile menyampaikan undangan makan malam kepada Ragnar. Ragnar sempat terdiam lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat itu. Mereka butuh waktu berpikir. Sebagai seorang pemimpin, Ragnar mengatakan kalau dia juga pengen tahu kehidupan Raja Aile atau dari bangsa barat. Ragnar pun menyetujui undangan tersebut. Setelah itu mereka memenuhi undangan Raja Aile. Mereka disambut dengan sangat ramah. Bahkan Raja Aile telah menyiapkan hidangan yang sangat mewah dalam jamuan itu sebelum menyampaikan keinginannya. Setelah acara makan malam selesai, Raja Aile lalu menanyakan syarat yang harus ia penuhi agar Ragnar dan kelompoknya mau membebaskan Aite dan segera pergi meninggalkan Northumbria. Dengan santainya Ragnar mengatakan untuk disiapkan perhiasan seberat 2000 pounds atau kalau kita konversi ya kurang lebih 1 ton emas dan perak lah. Para prajurit Aile yang kaget sontak saja mengangkat senjatanya. Itu bukan permintaan melainkan pemerasan kata mereka. Tapi siapa sangka Raja Aile yang tak ingin rakyatnya menjadi korban menyetujui persyaratan tersebut. Aile meminta waktu beberapa hari agar bisa menyiapkan permintaan itu. Dan satu lagi, Aile meminta salah satu anggota Ragnar untuk dibaptis. Hal itu bertujuan agar mereka tak bermusuhan lagi. Awalnya Ragnar and the Gang
Geng mentertawakan permintaan itu. Tapi siapa sangka Rollo berdiri dan bersedia untuk dibaptis. Aye. Beralih ke Kattegat, terlihat Athelstan sedang mengantar Siggy untuk menemui Lagertha. Bejon yang melihat itu sempat merasa was-was. Ia bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Meski begitu, Lagertha tetap menyambutnya dengan baik. Dan ternyata tujuan Siggy menemui Lagertha bermaksud menawarkan dirinya menjadi pelayannya. Awalnya Lagertha merasa tak enak hati dengan hal itu. Namun Athelstan lalu menjelaskan kalau menjadi pelayan bukanlah hal yang hina. Dan akhirnya Lagertha menerima Siggy menjadi pelayannya. Lagertha lalu mengatakan kalau dia akan memperlakukan Siggy beserta putrinya dengan baik, layaknya seorang putri dan ratu. Kembali ke Ragnar di hari pembaptisan, dia dan rombongannya pun menyaksikan proses pembaptisan Rollo. Ragnar sedikit heran, ia bertanya-tanya ritual apaan ini? From the nostrils, from the mouth, from beneath, from the heart, from the entire interior, in the name of Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit. Amen. I now pronounce you baptized. May the Lord bless you. Setelah pembaptisan selesai, Aile meminta Ragnar and the Gang kembali ke kapal, sembari menunggu waktu pembayaran yang sudah disepakati sebelumnya. Beberapa hari pun berlalu. Ketika mereka sedang asik berkumpul bersama anggota lain, Floki menyampaikan unek-uneknya. Ia menganggap Rollo telah mengkhianati para dewa mereka. Hal itu tentu saja membuat Rollo emosi dan berniat menghajar Floki. Namun tiba-tiba dari kejauhan terlihat utusan sang raja datang dengan membawa pesanan Ragnar. Melihat hal itu, semua pasukan Ragnar senang bukan main. Tapi sayangnya ketika peti-peti itu dibuka, isinya kosong. Ternyata Aile mengkhianati mereka dengan mengirim pasukannya untuk menghabisi Ragnar and the Gang. Tentu saja Ragnar tak tinggal diam, mereka pun membabat habis seluruh pasukan Raja Aile. Christians did I kill, Floki? You think Odin is still angry with me now? Setelah membantai habis prajurit Aile, Ragnar pun pergi menemui Aite, menyampaikan kekecewaannya. Dia pun menghabisi Aite untuk mengancam keamanan Aile serta warganya. Di sisi lain, kita diperlihatkan Lagertha yang tengah berjuang untuk membrojolkan calon penerus Ragnar. Hingga setelah Ragnar mendapatkan apa yang ia inginkan, ia beserta anggotanya pun pergi meninggalkan negara barat dengan wajah penuh senyuman. Sedangkan Aile merasa terhina atas kejadian di hari itu. Seolah ia telah kehilangan kewibawaannya sebagai raja. Dia lalu bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Ia menyatakan perang abadi kepada negara timur, khususnya bangsa Viking. Now.
Setibanya Ragnar di Kattegat, nasib sial menghampirinya. Dia diberitahu kalau bayinya tewas sebelum dilahirkan. Hal itu tentu saja membuat Ragnar sangat sedih. Athelstan lalu menemaninya. Ragnar mulai bertanya-tanya akan apa yang menimpa dirinya. Apa salahku? Apa dosaku? Mengapa dewa merenggut kembali anak yang telah ia nantikan selama ini? Ragnar berniat pergi ke Uppsala dengan mengajak seluruh warganya. Termasuk juga Athelstan pun akan ikut bersamanya. Ragnar dan seluruh warga pun bersiap memulai perjalanan itu. Setibanya mereka di Uppsala atau tempat yang mereka percaya sebagai rumahnya para dewa, mereka lalu mempersiapkan ritual besar. Sembari menunggu hari itu tiba, mereka berkumpul bersama menikmati kebersamaan ditemani air kenikmatan, serta tak lupa gadis-gadis yang membangkitkan gairah kejantanan. Di sini iman Athelstan mulai lemah. Ia pun mulai goyah. Ia mulai menikmati gaya hidup sebagai bangsa Viking bersama Ragnar dan kaumnya. Hingga larut malam di tempat suci ini, mereka saling berbagi segala hal, termasuk di situ istri-istri mereka. Dan barbar tenan iki cok, asli bukan kaleng-kaleng. Setelah pesta barbar tadi malam itu selesai, Ragnar beserta Athelstan datang menemui seorang raja bernama Horik. Saking terkenalnya nama Ragnar, Lord Brok, Raja Horik menyambut Ragnar dengan sangat baik. Ragnar lalu menyampaikan tujuannya kepada Raja Horik, yaitu mengajaknya beserta seluruh pasukannya untuk bergabung bersama pasukan Ragnar untuk kembali menyerang dunia barat. Athelstan yang merupakan orang Inggris asli pun menjelaskan kemakmuran negaranya. Mendengar cerita Athelstan membuat Horik yakin dan menyetujui rencana Ragnar tanpa perlu berpikir panjang lagi. Di sisi lain terlihat Sigi sedang bersama Rollo. Sekilas kita tahu kalau Sigi berniat memprovokasi Rollo. Di saat itu Sigi mengatakan kepada Rollo, saat ini Ragnar sedang bertemu Raja Horik dan menyombongkan keberhasilannya menyerang negara barat. Kalau memang Rollo itu saudara Ragnar, kenapa dia tidak diikut sertakan dalam pertemuan itu, kata Sigi. Jangankan ikut serta, diberitahu tentang hal itu saja juga enggak. Setelah mendengar perkataan Sigi, Rollo sangat kecewa pada Ragnar. Kembali ke Ragnar, ketika sedang mengobrol bersama Raja Horik memberitahu Ragnar bahwa ada sekelompok orang yang mengusik wilayahnya. Dengan nama besar Ragnar itu, Horik meminta bantuan kepadanya agar mau menjadi perwakilannya menyelesaikan masalah ini. Ketika masalah ini tuntas, Horik akan berhutang budi selamanya kepada Ragnar. Tentu saja Ragnar merasa itu bukan masalah besar baginya. Di sisi lain, Athelstan yang sedang bertemu tokoh spiritual di sana ditanyai perihal keyakinannya, dan ia juga mengatakan bahwa Athelstan dibawa ke sini untuk dijadikan tumbal penolak bala. Beruntungnya Athelstan belum berpindah keyakinan. Dia masih berpegang teguh mempercayai Tuhannya. Mengetahui hal itu, para tokoh spiritual pun mengumpulkan semua warga yang ada dan memberitahu bahwa harus ada orang lain yang menggantikan posisi Athelstan. Dengan alasan orang yang akan dijadikan tumbal haruslah mempercayai keberadaan dewa. Kalau tidak, maka ritual ini akan menjadi sia-sia. Setelah pengumuman itu selesai, seorang prajurit Ragnar bernama Alif pun mengajukan diri sebagai pengganti Athelstan. Demi kelangsungan dan kejayaan bangsa Viking, aku rela mati. Ya, kurang lebih seperti itulah kata Alif. Family. For the sake of my friends. I trust that the gods will find my sacrifice accept joyfully. Dan benar saja esok harinya Alif menjadi persembahan dewa. Kalau lo nonton bagian ini nih, asli ngeri bos, gue sendiri takut ngelihatnya. Tapi ya mau gimana lagi, itu udah jadi adat dan kepercayaan mereka sih. Hebatnya sih mereka tuh dengan sukarela gitu, tanpa ada paksaan atau apapun mengajukan diri sebagai tumbal. Katanya sih biar dapat tiket VIP masuk surga gitu.
Singkat cerita, setelah ritual itu, Ragnar membawa Bejon beserta pasukannya datang menemui Jarbok, membicarakan sengketa tanah yang menjadi permasalahan dengan Raja Horik. Mengetahui orang yang ada di hadapannya adalah Ragnar, Jarbok pun menyambutnya dengan sangat baik. Saat jamuan makan berlangsung, mereka langsung membahas inti permasalahan yang terjadi. Di sini, Ragnar meminta Jarbok menawarkan harga yang bagus atas kepemilikan tanah tersebut. Namun Jarbok menolaknya dan bilang kalau tanah yang mereka perebutkan merupakan lahan yang luas serta mengandung banyak mineral berharga dan itu tak ternilai harganya kecuali dengan kepala Horik itu sendiri. Mendengar perkataan itu, Ragnar sedikit tersinggung dan berniat pergi serta menyatakan perang terhadap Jarbok. Namun Jarbok melarangnya dan ia menawarkan solusi lain serta meminta satu anggota Ragnar pergi menemui Horik menyampaikan tawaran itu. Sembari menunggu jawaban, Jarbok lalu menawarkan kepada Ragnar untuk melihat pohon as yang merupakan kebanggaan bangsa Viking. Namun untuk itu harus ada satu orang yang tinggal menjadi jaminan di sini. Ragnar menyetujuinya. Dia lalu meminta Rollo untuk tetap tinggal. Hal itu tentu saja membuat Rollo merasa heran. Di sisi lain terlihat Lagertha pergi menemui paranormal. Ia merasa suaminya sedang dalam mara bahaya dan benar saja ada ramalan buruk mengenai Ragnar. Tapi sayangnya paranormal itu tidak bisa mengatakannya. Tentu saja hal itu membuat Lagertha semakin cemas. Magical world. Answer me. I will. Di malam hari bersama Rollo, Jarbok menceritakan kisah kelam yang ia alami bersama saudaranya. Dia mengatakan itu bermaksud untuk memprovokasi Rollo agar membenci dan tak menyukai kepemimpinan Ragnar. My young beautiful wife. You just got married. My brother poisoned them. My wife took the cup I was about to drink from and drank. I will never forget her screams. My life. Too obvious, so I blinded him with my own hands, although he laughed while he was burning. That's what I know about the love between brothers. We'll never do such a thing. Of course not. Your brother is a great man. I'm sure you are. And yet I've never heard of you. Di sisi lain, Ragnar beserta anggotanya yang sedang menuju pohon as memutuskan untuk beristirahat serta mendirikan tenda. Namun ketika dua orang anggotanya pergi ke sungai tanpa sengaja, mereka melihat wanita yang lagi gak pakai baju yang tentu saja akan menimbulkan masalah bagi mereka nantinya. You, look away! What are you looking at? I'm blind, see? I can't... Upon your mistress by chance. Borg. Jarlborg. Then why didn't you say so at once? Tak mau mencari masalah, mereka lalu mengatakan bahwa mereka sedang menuju pohon as bersama Ragnar. Dan ternyata wanita yang bernama Aslok itu telah mendengar kehebatan Ragnar. Dia lalu mengatakan kalau kalian tidak mau ada masalah, maka Ragnar harus meminta maaf langsung kepadanya. Mereka lalu segera pergi dan menemui Ragnar. Mendengar cerita itu, Ragnar justru menjadi penasaran. Dia meminta anggotanya pergi mengundang Aslok. Tak berselang lama, Aslok pun datang. Terlihat Ragnar langsung tertarik kepadanya. Setelah sedikit berbincang, Ragnar mengajak Aslok bergabung dalam kelompoknya. Siapa sangka Aslok menyetujuinya. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah pohon yang sangat besar. Itulah pohon as. I hung from a wounded by a spear, dedicated from where its roots run. Di sisi lain, Sigi yang sedang mendampingi Lagertha terlihat sangat pucat hingga ia pun tak sadarkan diri. Dan ternyata tak hanya dia saja yang mengalami hal itu. Banyak warga desa lain yang mengalami hal serupa. Entah penyakit apa itu. Seluruh warga desa sakit secara bersamaan. Bahkan Gyda serta Atelsan pun tak luput dari penyakit itu. Sedangkan Ragnar kini semakin dekat dengan Aslok. Bejon yang melihat hal itu merasa tak senang karena ayahnya telah mengkhianati cinta tulus nan suci sang ibu. Cerita beralih pada Floki yang kini tiba di wilayah kekuasaan Raja Horik. Ia langsung menyampaikan pesan Jarbok mengenai tanah yang menjadi sengketa. Namun sekali lagi Horik menegaskan kalau dia hanya menginginkan hak sah
atas tanah itu. Horik juga bilang kalau Ragnar akan menyelesaikannya. Floki pun terdiam tak bisa berkata-kata setelah mendengar hal itu. Di sisi lain, Bejon yang tak suka ayahnya mengkhianati ibunya pun pergi menemui Ragnar. Bejon memarahi Ragnar, bapaknya sendiri diomelin. Di Kattegat, Lagertha semakin cemas dan merasa sangat bersalah. Setelah melihat banyak warganya yang tewas akibat penyakit misterius itu, ia lalu mengajak beberapa warga melakukan ritual kecil, berharap kondisi desa dapat kembali normal. Namun ternyata tidak. Atelsan yang telah siuman menghampiri Gyda, dan ternyata Gyda telah meninggal dunia. Hal itu tentu saja membuat Lagertha sangat terpukul. Sesaat setelah Floki tiba dan menceritakan semuanya, Ragnar beserta anggotanya telah bersiap kembali ke markas Jarbok. Namun sebelum keberangkatan Ragnar, Aslok menemuinya dan mengatakan kalau dia hamil. Mendengar hal itu, Ragnar hanya terdiam membisu. Setibanya di markas Jarbok, Floki mengatakan kalau Raja Horik menolak untuk bernegosiasi, serta meminta Jarbok menawarkan harga terbaiknya untuk tanah itu. Dengan tegas Jarbok menolaknya. Jarbok lalu bertanya pada Ragnar, apakah ia akan tetap berpihak kepada Horik atau tinggal di sini bersamanya. Floki yang sedang makan menyadari akan adanya perang besar setelah ini. Di malam harinya, Ragnar terlihat sangat frustasi memikirkan masalah hidup yang dia alami. Dia lalu menyelinap keluar menemui Aslok untuk melemaskan otot yang tegang. Sedangkan Jarbok menemui Rollo dan menawarkan sesuatu kepadanya. Dia tahu kalau Rollo merupakan orang yang sangat haus akan kekuasaan. Jarbok menawarkan Rollo bergabung bersamanya untuk membangun kerajaan baru yang lebih besar. Rollo yang selama ini merasa tak dihormati dan selalu diabaikan kaumnya, akhirnya menyetujui tawaran Jarbok. The death of your brother and the start of your own fame. Well, what do you say? I say yes. I will fight with you.